bensin, cukup bensinnya. Ini kosong nggak? Nggak, saya takerannya kan belum tahu ini ngaco kamu. Pertalite ya? Pertalite aja dah. Pertalite nggak apa-apa kok. Enggak, kemarin udah pertalite tuh maksudnya. Bentar dek. Bawa jok. Pertalite 25.000 ya. Kacau. Wah. Terima kasih. Ya belakang aja ya dek. Di belakang aja. Ya kurang 25.000 kurang full 30.000 dah. Ya kan belum punya perkiraan, baru satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan cerita tentang tes jalan PCX 160 Honda PCX 160 saya ini ke arah yang agak jauhan, yaitu Pantai Tanjung Pasir ya. Kalau orang bilang pantainya orang Tangerang. Oke, bagaimana ceritanya? Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, di like dan di komen ya. Jangan lupa, hayo atuh. Teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit, yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, senantiasa dalam keadaan gembira, senantiasa dalam keadaan rukun keluarganya, kemudian juga rezekinya terus melimpah sehingga bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik, bisa jalan-jalan, bisa naik motor dengan pikiran yang senang semuanya ya. Oke. Honda PCX 160 ini saya bilang motor keluarga ya, saya pernah bilang seperti itu, motor keluarga yang saya bilang cukup nyaman. Nah, tentu dengan beberapa alasan ya, karena tiap orang, tiap
keluarga, tiap orang itu mungkin akan mempunyai pemikiran berbeda tentang kendaraannya masing-masing ya. Pada kali ini saya cerita tentang Honda PC160 ini senyaman apa sih yang saya rasakan ya. Honda PCX 160 tahun 2022 ini baru berapa hari saya kendarai karena kilometernya juga belum banyak ya. Ini juga kebetulan belum servis pertama. Nah, saya mau cerita kenyamanannya seperti apa sih? Ya, tentang apa saja sih yang bisa dibilang nyaman ya sambil jalan seperti ini ya. Oke, yang pertama adalah tentang ini nih, istilahnya riding position ya. Posisi saya ketika bawa motor ini. Karena kebetulan yang pertama itu orang akan merasakan adalah riding positionnya ya. Nyaman gak sih dia ketika memegang stang dalam keadaan mungkin jarak yang pendek, kemudian juga jarak yang jauh ya. Ya kebetulan ini stangnya ini agak nunduk ya. Agak nunduk stylenya, jadi nggak terlalu kayak ADV saya misalnya ngangkat ketek istilah saya ya. Nggak terlalu ngangkat ketek, ini agak nunduk. Nah, tapi agak nunduk ini dibarengi dengan entengnya stangnya ketika kita buang kanan atau buang kiri ya. Jadi ketika belok kanan belok kiri si stangnya ini memang nggak berat ya, ringan banget. Artinya dari sini si stang ini udah jadi satu parameter buat senyaman apa sih kita mengendarai sebuah motor ya. Itu dari stang. Kemudian dari posisi saya duduk, ini di kaki juga agak memang dia tidak sepanjang bisa selonjoran seperti kompetitornya ya. Seperti di kelasnya seperti ada di Yamaha NMAX yang bisa selonjoran agak panjang. Nah ini kalau di PCX ini cukup nyaman karena kebetulan yang 160 ini agak lebih lebar, depannya berapa senti ya. Posisi duduk kaki ini kebetulan saya tinggi sekitar 172 ya. Ini dengkul nggak mentok, kemudian juga bisa selonjoran juga walaupun tidak full sepul Yamaha NMAX ya, tapi bisa dibilang nyaman. Artinya posisi tangan, posisi kaki itu nyaman ya. Kemudian duduk juga di bokong ini pas karena kebetulan si joknya ini punya cekungan yang istilahnya pas di bokong saya gitu. Kalau soal joknya emang rata-rata Honda keras, tapi karena PCX 160 ini dibuat cekungan seperti ini, jadi bokong saya pas ya. Bokong saya pas. Nah kebetulan saya pernah cerita bahwa kekurangannya dari joknya ini memang kulitnya agak merosot ya. Jadi kebetulan saya udah beli cover seat ya, jadi di cover lagi. Nah dia nggak jadi nggak nyerosot ya. Nah itu buat jok. Nah dari riding position, posisi tangan, posisi kaki, kemudian posisi bokong, saya bilang untuk Honda PCX ini saya bilang adalah nyaman ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah gas nih salah satu yang faktor penting juga. Gas ini responsif ya, karena mesin 160 ini lumayan agak lebih tinggi dari ADV ya. Suaranya juga nggak terlalu halus banget, nggak terlalu kasar banget. Apalagi nih motor masih baru ya, dia bisa dibilang ya karena mesin lebih besar dibanding ADV ya, tidak terlalu halus ya, saya sangat maklum ya. Tapi responsif ya ketika istilahnya ngek gitu. Jadi bahkan sampai saya digebuk sama istri saya ketika saya ngegas, dia agak istilahnya agak ke belakang, ngejengkang bukan ngejengkang ya, tapi agak kaget ke badan jadi ke belakang karena saking responsifnya si gas ini ya, gasnya ya. Kalau dari speed saya belum jajal banget, kalau belum sendiri banget masih hanya bertiga aja, tapi sangat responsif dan enak lah ya kalau dari gas. Kemudian selanjutnya gimana ya, setelah
saya kan sambil, baca-baca di grup Facebook, ada juga di Instagram, banyak juga cerita-cerita di YouTube. PCX 160 ini ya itu, istilahnya pada saat kita mau beli, kenapa sih beli satu barang gitu ya, yang ini kita tentu punya alasan, kita pikir lu segala macam. Nah, si PCX 160 ini punya istilahnya nama besar Honda yang, punya power ya, Honda bisa bisa, bayar iklan, influencernya juga ya. Jadi kita mesti, konsumen ini tahu semua tentang PCX 160 seperti apa kehebatannya. Nah, dari, media, kemudian iklan segala macam kita tahu. Nah, saya berpikir bahwa, ini kan kebetulan PCX ini udah, 160 ini kan awalnya keluarnya 2021 ya. Nah, sekarang udah setahun lalu, nah berarti kemungkinan udah ada perbaikan-perbaikan tentang kekurangannya. Itu juga yang mendorong para pemain aksesoris aftermarket ya. Ya istilahnya yang suka bikin aksesoris aftermarket itu untuk memproduksi aksesorisnya. Jadi untuk aksesoris itu melimpah banyak si PCX ini ya. Jadi kita nggak usah khawatir mau modif seperti apa, aksesoris seperti apa, itu banyak ya. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya saya cerita apa lagi ya? Ini nih, Honda khususnya Honda PCX 160 ini memiliki teknologi yang update ya. Update lah istilahnya. Walaupun ada beberapa kekurangan yang saya juga nanti bisa simpulkan sendiri ya. Kekurangan mungkin kurang update-nya mungkin di PCX ini hanya kalah tentang dia belum bisa connect sama HP ya. Kalau dibandingin si Yamaha NMAX ya. Nah, tapi si PCX 160 punya teknologi update ya. Yang pertama, lampu seluruhnya sudah LED seluruhnya ya. Beda kalau NMAX justru malah masih ada yang bohlam ya. Kemudian selain itu speedometernya keren ya kan. Kemudian juga kita tahu bahwa Honda ini punya kemampuan untuk sering desainnya berubah ya. Dalam 2 tahun itu bisa berubah lagi, 2 tahun bisa berubah lagi. Jadi ada faceliftnya, ada all new-nya istilah. Nah, dengan sering berubahnya itu yang diuntungkan adalah si konsumen. Kita bisa memilih, kita bisa ada penyegaran tentang desain. Nah, itu kelebihan dari yang saya bilang tadi, teknologinya update ya dari si Honda, termasuk si Honda PCX 160 ini. Salah satunya itu, ya kan. Nah, selanjutnya ini sambil jalan nih jalanannya kalau ke arah bandara ini hati-hati karena ini kebetulan ada lubang-lubang pecahan dari betonnya ini, tapi sih kebetulan udah di hot mix ya. Saya lihat ada tambal sulam ya tengah-tengah tuh. Hati-hati kalau malam lewat sini juga. Karena posisinya berbatasan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang ya. Nah, selanjutnya tentang ini adalah Honda PCX 160 ini merupakan motor yang dirakit di Indonesia atau istilahnya CBU ya. CBU lah. Jadi jatuhnya harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan CKD atau dirakit di luar dibawa plug ke Indonesia seperti itu. Karena PCX saat ini, PCX pernah mengeluarkan juga yang CKD ya, tapi saat ini yang PCX 160 ini adalah CBU. Jadi jatuhnya bisa lebih murah karena memang PCX dirakit di Indonesia ya. Ya, selanjutnya yaitu konsumsi BBM. Untuk
konsumsi BBM di PCX 160 tahun 2022 ini menurut saya cuma satu kata. Kebetulan kalau teman-teman secara pastinya berapa kilometer per liter konsumsi BBM 160 si PCX ini banyak ya, literatur serta video di YouTube yang menyebutkan berapa per liternya, berapa kilometer per liternya untuk average si konsumsi BBM-nya ini. Kalau saya kebetulan secara pasti belum cek, tapi dari kemarin-kemarin itu saya udah bisa simpulkan bahwa untuk BBM si PCX 160 tahun 2022 ini cuma satu kata, irit. Titik. Ya kebetulan saya punya Honda ADV 150, punya motor yang dipakai oleh istri saya juga, ada motor Scoopy, ada juga si CB 150. Untuk kebetulan untuk BBM-nya saya cuma bisa bilang satu kata, irit, titik, habis perkara. Untuk angka pastinya silakan teman-teman bisa lihat-lihat di YouTube ya berapa ininya. Kalau kemarin sih saya cek sekitar di atas 40 ya. 40 berapa, 41, 42 gitu per ini, tapi karena kebetulan saya belum jalan jauh juga, saya tidak bisa ini. Ya alhamdulillahnya salah satu yang saya jalan rusak, sorry. Aduh. Hal yang saya perhitungkan dalam memilih kendaraan adalah hemat BBM. Ini polisi tidur nih. Nah, di sini main nih. Jegluk berasa belakangnya nih. Ya, balik lagi ke konsumsi BBM. Konsumsi BBM-nya untuk PCX 160 ini irit hemat ya. Mungkin sekitar 40-an ya, 40-an kilometer per liter. Ya, teman-teman, itu aja cerita tentang kenyamanan Honda PCX 160 yang saya rasakan saat ini ya, karena kebetulan saya juga belum jalan jauh-jauh banget, belum bisa cerita pastinya seperti apa, tapi yang jelas adalah bahwa kenyamanan sebuah kendaraan, apalagi yang bisa dijadikan motor keluarga ya, itu adalah mutlak harus kita cari, kita penuhi seperti apa sih syarat-syaratnya atau yang kita inginkan ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki Desa Tanjung Pasir ya. Nah, ini di sinilah lokasinya kawasan wisata Tanjung Pasir ya, yang akan saya tuju ini. Kebetulan ada beberapa tempat wisata sebenarnya, ada juga tempat selain wisata pantainya, ada juga tempat untuk nyebrang ya, nyebrang ke arah Kepulauan Seribu, bisa juga dari Desa Tanjung Pasir ini. Nah, ini kita ada pembangunan, sebelah kanan kita ini ada kawasan pembangunan PIK ya, Pantai Indah Kapuk ya. Ini truknya gede-gede nih melintas depan saya nih, harus hati-hati juga. Jadi kawasan ini memang sudah dimiliki oleh pengembang ya. Nah, ini ada underpass ya, megah sekali. Dulu sih belum ada nih kayak gini, sekarang udah ada semua ya. Capung tadi, jarang lihat capung. Ya teman-teman, harga tiket masuknya pada hari libur ini satu motor ya, itu satu motor Rp25.000 ya. Ya lumayan juga ya, karena hari libur. Kalau hari biasa sih hanya 20.000 ya tiketnya ya.
Iya, ntar sini. Bulat goreng dadakan 500. Kata nggak mau turun, turun dong. Ya, nah, ya, ya, ayo main sana. Jangan duduk. Ini duduk. Hai. Halo. Sini lah sini. Ya teman-teman, itu aja video saya kali ini. Semoga membawa manfaat dan menginspirasi. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tetap produktif dan selalu berpikir positif. Hayo atuh. Assalamualaikum. Sini ay, lihat ay. Hei, jangan diminau. Sini. Hai. Hai. Yuk pulang yuk.